Halo semuanya, selamat datang di Asumsi Daily News bareng dengan gue, Belinda. Kalian tahu nggak sih guys bahwa negeri Taman Sam tuh lagi panas banget? Kenapa? Karena kemarin pada tanggal 6 Januari 2020, gedung pemerintahan mereka yaitu Capitol Hill di Washington DC ramai diserbu oleh para pendukung Presiden Donald Trump. Jadi pada intinya sih gini, para pendukung Donald Trump itu tidak sepakat dengan perhitungan suara elektoral tahap akhir yang diprediksi oleh hitung cepat yang memenangkan Joe Biden sebagai presiden terpilih Amerika tahun lalu. Menurut New York Times, aksi para pengunjuk rasa yang bergerak atas nama presiden yang mereka dukung dan bahkan merusak fasilitas umum di gedung federal pemerintahan Amerika itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Yang nyebelinnya tuh ya, selain rusuh, mereka juga malah sibuk pose dan foto-foto dalam gedung tersebut. Terus apa sih kata Trump setelah kejadian ini? Kalau dia sih bilangnya bahwa para pengunjuk rasa yang menyerbu Capitol Hill itu adalah para patriot yang sudah lama diperlakukan secara tidak adil. Trump bahkan menunjukkan dukungan terhadap para pendukung setianya dengan nge-tweet kayak gini. Gara-gara tweet ini nih, akun Donald Trump jadi kena suspend oleh Twitter dan Facebook selama 12 jam. Twitter bahkan sudah memberikan peringatan ke Donald Trump kalau misalnya dia nggak nurut sama peraturan Twitter, akun Twitter dia bisa diblok secara permanen. Sebenarnya sebelum kejadian ini, Trump itu sudah berulang kali ngepost di Twitter soal tuduhan yang nggak berdasar tentang pemilu Amerika tahun lalu, yang mana dia tuh dicurangi dan harusnya menang telak. Lihat nih keterangannya di Twitter. Walaupun ini pertama kalinya Twitter mengunci akun Presiden Trump, tapi platform ini sudah berulang kali menandai postingan Trump yang dianggap bermasalah. Kejadian ini tuh bukan hanya memalukan, tapi juga mengancam sistem demokrasi yang kerap digaungkan oleh Amerika Serikat. Kalau lo udah lama perhatiin politik di Amerika Serikat, pasti lo suka mikirkan apa sih yang bikin orang-orang di sekeliling Trump itu terus bertahan dengan segala kontroversinya. Kejadian ini tuh mungkin jawabannya karena akhirnya Trump tuh kehilangan orang-orang di sekitarnya. Contohnya, Wakil Presiden Amerika Mike Pence yang ikut mengutuk aksi kekerasan dan pengerusakan di Capitol Hill. Selain itu, ada beberapa pejabat Gedung Putih yang ikut resign, seperti Kepala Staf untuk Melania Trump yaitu Stephanie Grisham yang mundur setelah kejadian ini. Ada juga Anna Krishnanishetha yang sudah menjabat sebagai Sekretaris Sosial Gedung Putih sejak Februari 2017 yang langsung mundur dari jabatannya. CNN pun juga melaporkan kalau ada 3 pejabat lain yang dikabarkan sedang mempertimbangkan pengunduran diri mereka. Apalagi sih hal yang mengejutkan dari kejadian ini? Kayak yang tadi gue bilang, aksi kerusuhan yang didukung oleh pemerintah Amerika ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, mantan Menteri Pertahanan Amerika mengakui kalau kerusuhan ini tuh digerakkan oleh Presiden Trump. Tapi ada satu sisi lagi yang ramai dibahas di media sosial. Buat banyak warga Amerika, kejadian ini tuh jelas menunjukkan standar ganda pihak otoritas Amerika dalam hal ini kepolisian. Lo mungkin masih inget ya tahun lalu ketika banyak banget media yang meliput aksi protes Black Lives Matter. Nah, banyak pihak yang menilai kalau polisi tuh nggak ngasih perlakuan yang sama ke para pendukung Presiden Trump, padahal mereka itu merusak Capitol Hill, dibandingkan dengan perlakuan mereka ke pengunjuk rasa gerakan Black Lives Matter. Makanya, banyak aktivis yang menyerukan kritik defund the police sebagai upaya dari mereformasi institusi tersebut. Terus, apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Nah, setelah aksi serangan di Capitol Hill yang terjadi pada pukul 2 siang waktu setempat, Kongres sudah lanjut lagi. Kalau lancar, Presiden terpilih Joe Biden bakal dilantik per 20 Januari nanti. Banyak media Amerika menyerukan agar Trump segera dicopot dari jabatannya karena aksinya itu dianggap membahayakan negara. Apakah hal ini akan terjadi? Atau Presiden Trump tetap bisa bertahan selama 2 minggu ke depannya sebagai presiden? Akankah proses transfer kekuasaan ini akan berlangsung secara damai? Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa.